Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sekalian dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, selalu positif dan juga selalu bahagia. Senang sekali hari ini saya Cynthia Oktaviani bisa menyapa Anda sekalian. Mungkin ada yang sedang di rumah, ada yang sedang di kantor, di kampus, atau mungkin sedang di jalan. Tapi tentunya senang sekali hari ini kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara Danamon Syariah Berhijrah Makin Mudah. Dan tentunya seperti yang kita ketahui ya, bahwa era digitalisasi saat ini telah merubah gaya hidup kita. Dan tentunya kemajuan teknologi telah mempermudah kita dalam melakukan berbagai aktivitas, termasuk salah satunya melakukan transaksi perbankan. Mulai dari cek saldo, transfer uang, belanja online, isi pulsa, atau bahkan sampai infak, sodakoh dan juga wakaf bisa dilakukan secara mudah. Nah, kalau saya nih, saya lebih mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Karena saya bener-bener nggak bisa ketinggalan gadget saya dimanapun berada. Nah, bicara tentang kemajuan teknologi terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, kali ini saya sudah kedatangan tamu, di mana tamu yang satu ini merupakan anak muda multitalenta. Dia ini seorang aktor, terus aktif juga ternyata di YouTube, dan pria asal Aceh ini juga ternyata merupakan hafiz Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Kalau begitu langsung saja saya sambut, ini dia Syakir Daulay. Halo Syakir, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini buka dikit, nah jadi beneran Syakir gitu. Oh, bener. Nanti ya? kalau matanya aja, ini beneran Syakir nggak gitu? Beneran Syakir nggak ya? Kita beneran bawa Syakir nih ya secara virtual kepada teman-teman rekan-rekan semuanya. Nah, Syakir, alhamdulillah sehat, fresh banget hari ini ya? Wah iya, alhamdulillah. Senang banget hari ini lagi bisa ngobrol-ngobrol, bisa nyapa teman-teman lewat virtual ya kan. Jadi di tengah-tengah waktu kosong teman-teman kita bisa mengisi waktu luang mereka. Oke Syakir, kamu sekarang lagi sibuk apa nih? Kayaknya kalau lihat ya di sosial media tuh aktif banget. Iya, jadi sekarang itu lagi sibuk banyak lah. Kemarin kan sebenarnya pas pandemi sempat istirahat sebentar. Habis itu mulai lagi new normal, ya mulai syuting lagi, mulai rekaman lagi, terus juga bikin konten buat di YouTube dan Instagram, terus juga ngurus usaha, terus belajar juga. Waduh, jadi luar biasa nih ya, multitalenta banget. Tadi katanya mulai dari actingnya, syuting-syuting terus, terus rekaman ya. Kamu harus nyanyi loh kayaknya abis ini ya. Wah, mau tes nyanyi dikit? Tes nyanyi dikit, Okay. boleh dong. Saya kira tes nyanyi dikit. Iya. Oke, salawat aja. Boleh, Salawat. boleh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Masya Allah, luar biasa, bagus sekali ya salawatnya. Rasanya pengen dengerin terus gitu ya, adem dengerinnya ya. Iya, jadi ada banyak kesibukan lah, kayak misalnya syuting, terus rekaman, YouTube, ngurus usaha juga. Nah, kalau bicara kesibukan yang luar biasa, gimana cara bagi waktunya? Kalau bagi waktu kan sebenarnya gimana kita tahu mana yang prioritas, mana yang enggak gitu kan. Kalau Syakir kan ya prioritasnya sekarang memang persiapkan masa depan kan. Walaupun pasti selingan-selingannya ada gitu, nongkrongnya, mainnya, belajarnya, tapi yang prioritasnya sekarang ya itu kerjaan, terus belajar. Dan kadang juga saya kira jadiin kerjaan itu juga tempat saya kira untuk nongkrong gitu. Jadi bareng kru-kru, bareng pemain-pemain, kita bisa nongkrong di lokasi syuting, kita bisa ketawa-ketawa, cerita-cerita bareng gitu. Jadi saya kira nikmatin sih. Kalau misalnya bangun pagi, terus duha dulu jangan tinggal. Karena sebelum kita menjemput rezeki, kita harus datang dulu, minta dulu sama yang punya rezekinya gitu. Terus habis itu saya kira syuting. Iya. Kadang sehari bisa 3 judul atau 3 program syuting. 3? Wow. Iya. Jadi pagi, terus siangnya syuting tempat lain, malamnya syuting tempat lain lagi, terus pulang, baru belajar. Jadi bener-bener
padat banget. Dan ya ada satu lagi. Apa tuh? Lagi sibuk nyari jodoh. Sekalian promosi ya, ladies di luar sana. Oke, ini berkaitan sama apa yang mau aku tanyakan ya. Kira-kira rencana Syakir ke depannya apa sih selain cari jodoh? Rencana, waduh banyak sih kan. Cita-cita masih banyak banget karena masih muda kan. Ya. Mimpi-mimpi juga masih banyak yang tersusun gitu. Benar. Karena Syakir tipe orang yang buat apa kita bermimpi kecil kalau kita punya Allah yang Maha Besar gitu. Masya Allah. Jadi banyak banget rencana. Orang di luar sana mungkin tahunya Syakir nih rencananya nikah muda gitu ya kan. Enggak lah, padahal banyak kayak kemarin di umur 17 tahun Syakir, sebenarnya dari umur 16 tuh Syakir punya rencana cita-cita buat naikin haji orang tua gitu ya kan. Dan terus sekarang cita-citanya ya banyak, ya nikah pasti ya. Betul. Tapi sebelum itu Syakir pengen bahagiain orang tua dulu. Wow. Pengen bahagiain keluarga, pengen bermanfaat buat orang banyak. Pokoknya jadi orang yang kaya dunianya tapi kaya akhiratnya juga gitu. Kaya Jadi dunia dan akhirat ya. Iya. Itu penting sekali ya. Penting Nah, banget. kalau berbicara tentang kaya akhirat, kaya di dunia dan kaya di akhirat, pasti tentunya ada dana yang dikelola, ya kan? Menabung jadi hal yang sangat penting dong. Penting banget karena Syakir ini kan merantau. Jadi Bener. Syakir kan asli Aceh. Iya. Merantau ke Jakarta itu umur kira-kira 8 tahun. Dari 8 tahun? Iya, kecil Luar banget kan. biasa. Ke Jakarta. Nah, dari situlah mulai belajar mandiri ya kan, mulai memanage keuangan sendiri apa segala macam. Dan Syakir juga mulai belajar nabung tuh. Bahkan dari waktu itu pertama kali nabung tuh Syakir cuman berapa puluh ribu gitu, tapi Syakir tabung gitu karena minimal kita kan jadi anak nggak nyusahin orang tua banget lah gitu. Betul. Jadi memang ya Syakir Daula ini luar biasa. Orang tua jadi prioritas, harus membahagiakan orang tua. Nah, kira-kira kalau tadi bicara tentang rajin nabung dari kecil, tabungan ideal menurut Syakir tuh yang seperti apa sih? Menurut Syakir tabungan yang ideal tuh yang apa-apa tuh nggak ribet, dia gampang. Oke. Mulai dari transaksinya, mulai dari registrasinya, Ya. terus transaksinya itu semuanya mudah gitu, nggak ribet. Oke. Dan yang paling penting kalau buat Syakir nih ya, dan mungkin teman-teman juga harus pentingin ini. Yang paling penting itu adalah prinsip-prinsip syariah. Jadi tabungannya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena nantinya ketika kita nabung di tempat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, rezeki kita tuh jadi berkah. Ketika rezeki kita jadi berkah, maka rezeki itu akan memberikan kebahagiaan buat kita di dunia dan akhirat. Gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa loh ya Syakir. Jadi memang bukan hanya praktis ya kan, dan tentunya pastinya sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Dan yang paling penting adalah berbasis syariah tentunya ya, supaya gitu. berkah rezeki Itu kita. penting banget. Banyak orang kadang nggak sadar ya kan. Wah, pengen nabung banyak aja. Buat apa banyak kalau nggak berkah ya kan? Betul, betul sekali. Harus berkah, makanya syariah. Nah, berbicara tentang tabungan syariah nih, tadi katanya ada yang mau datang ke sini, yang kebetulan beliau ini mengerti sekali tentang tabungan syariah, ya. Mana ya kira-kira ya beliau ya? Waduh, ini dia. Sudah ada Pak Yusuf hari ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Yusuf. Oke. Luar biasa, ini pas sekali. Hari ini sudah kedatangan Pak Yusuf yang merupakan Syariah Product and Channel Development Head dari Bank Danamon Indonesia. Oh, Masya Allah. Jadi pas banget, tadi kita ngobrolin tentang tabungan kan? Dan kebetulan Syakir juga itu loh, udah pakai apa tabungannya Danamon. Jadi Syakir pakai aplikasi yang di Save IB. Di Save IB. Kan aplikasinya di bank itu tuh. Nah, dan itu ternyata gampang banget. Syakir daftarnya tuh nggak harus ke bank, apa namanya, bisa registrasi lewat HP, udah gitu konfirmasinya juga nggak harus ke bank, kita cuma cukup video call, terus dianterin tuh apa namanya ATM-nya. Kartu ATM-nya. Nah iya, makanya luar biasa banget. Semoga nih ketemu sama Pak Yusuf bisa lebih banyak belajar lagi nih tentang nabung di Danamon Syariah, karena ya saya kira kan mana ada sih gitu kan, ada sih yang kayaknya apa-apa tuh kan yang namanya nabung di bank tuh harus ke banknya langsung. Benar. Udah gitu kadang antrinya ribet. Aduh, ya kan? Iya betul. Nah ternyata Syakir dikasih tahu ada Danamon di Save IB. Syakir buka aplikasinya di bank itu, terus ada di bank registrasi juga.
Akhirnya Syakir daftar tuh. Nah, Oke. nih. Udah download, Nih, udah download udah ya? dong. Tuh, Wah. jadi ada 2 kan? Iya. Ada di bank, Danamon Bank sama Danamon Registration. Nah, ini gampang banget buat anak muda kayak Syakir. Kita bisa sambil di kamar, sambil di rumah aja, nggak perlu ribet ngantri segala macam. Udah bisa punya tabungan buat masa depan. Waduh, ini Syakir nih kayaknya seneng banget ya pakai Danamon Syariah loh, se-excited itu karena Iya, sudah karena mengalami. gampang banget. Benar. Dan ternyata Syakir juga sudah buka rekening tanpa harus kemana-mana, jadi sambil rebahan gitu kan, geng-geng mager, Iya. sambil buka handphone, langsung dengan mudah. Jadi memang segampang itu ya Pak Yusuf ya? Benar apa yang diinfokan oleh Mas Syakir, bahwa di Save IB itu memang sangat praktis. Yang pertama untuk membuka rekeningnya sendiri. Ya. Jadi cukup dengan menggunakan handphone, isi data, 5-10 menit, verifikasi video call, sudah selesai. 5-10 menit aja? Iya. Wow. Dan selanjutnya ATM bisa diantar langsung ke rumah. Oke. Tuh kurang Sama kayak apa Syakir lagi? kemarin ya? Iya, makanya. Nggak perlu ke kantor cabang ya? Tidak perlu, Wow. sama sekali full online. Wah, jadi ternyata segampang itu ya Syakir Iya, ya? makanya ini pasti cocok banget buat anak-anak muda dan buat semua umur sih. Sebenarnya kan kita apalagi masa-masa pandemi gini kan kita nggak bisa banyak keluar Betul. dan namun itu sangat-sangat ngebantu sih. Oke, jadi tadi ternyata sangat mudah ya untuk membuka rekening di tentunya di Save IB dari Danamon Syariah. Nah, kira-kira ada kemudahan lainnya kah, Pak? Ada banyak sekali kemudahan untuk tabungan di Save IB. Yang pertama itu adalah tanpa biaya admin bulanan. Oke. Oke. Yang kedua adalah bebas biaya transfer. Ini nih yang paling penting nih biasanya. Oke. Jadi tarik tunai ATM di bank lain, cek saldo di ATM bank lain, transfer online ke bank lain, itu semuanya gratis sebanyak 10 kali dalam 1 bulan. 10 kali per bulan. Wow, banyak sekali ya ternyata kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh di Save IB dari Danamon Syariah. Nah, tapi kan mungkin banyak ya yang belum paham apa sih perbedaan dari tabungan syariah dan juga tabungan konvensional, Pak Yusuf? Oke. Jadi tabungan syariah adalah tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaannya dengan tabungan konvensional adalah kita tidak mengenal sistem bunga di sistem syariah. Jadi sistemnya menggunakan bagi hasil atau profit sharing. Dan untuk aktivitas sehari-hari, sistem syariah ini dimonitor secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan agar produk dan layanannya serta operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Oke, sesuai dengan prinsip syariah. Jadi itu yang sangat penting ya, tidak ada bunga, profit sharing, dan tentunya diawasi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, tadi kan kita sudah mendengar produk tabungan di Save IB dengan berbagai macam keunggulannya. Kira-kira ada produk apa lagi sih yang disediakan oleh Danamon Syariah, Pak Yusuf? Mau produk apa saja, Mbak? Wah, ada banyak ya? Insya Allah produk kami lengkap. Ada produk yang untuk kebutuhan umum, dan ada yang khusus untuk muslim. Oke. Yang kebutuhan umum kita ada sama seperti yang bank konvensional, ada dari tabungan, giro, deposito, bank assurance syariah maupun pembiayaan. Oke. Dan yang spesifik, yang unik dari kita dari bank syariah, satu tabungan rencana haji itu paling penting. Lalu ada tabungan untuk merencanakan umroh. Mungkin kalau waktu tunggu hajinya lama, kita bisa umroh dulu nih. Oke. Merencanakan umroh. Benar. Nah, yang ketiga, ini tiap tahun nih ada nih. Nah, ini kita merencanakan untuk kurban. Jadi kita memfasilitasi produk-produk untuk mendukung khusus untuk muslim. Masya Allah, jadi ternyata Danamon Syariah itu bukan hanya menjawab kebutuhan akan perbankan umum, tapi juga tentunya membantu masyarakat muslim untuk bisa beribadah. Dan tentunya kalau kita tahu produknya lengkap, ada banyak sekali fasilitasnya seperti apa nih? Nah, insya Allah untuk fasilitas sendiri, nasabah Danamon Syariah bisa menggunakan seluruh fasilitas dari bank induk kami. Bank induk kami, Bank Danamon. Jadi kita punya beberapa fasilitas. Yang utama adalah fasilitas mobile banking. Saat ini kan zaman digital, semuanya pengen gadget, mobile banking bisa, transaksi. Internet banking juga kita ada. Dan untuk transaksi, untuk ATM, untuk penarikan tunai, kita bisa menggunakan seluruh
ATM di Danamon. Oke. Termasuk ATM bersama ya, ATM bank lain juga bisa. Betul. Tadi kan ada fitur-fitur gratis juga ya, Mbak ya. Betul, betul. Nah, jadi kita bisa manfaatkan itu. Oke, yang selanjutnya adalah kantor cabang. Oke. Oke. Jadi seluruh kantor cabang Bank Danamon itu bisa melayani semua transaksi perbankan syariah, Wow. termasuk Aceh. Termasuk Aceh. Wih. Wah, sebagai orang Aceh bangga dong. Wah, iya karena kalau berdanamon syariah ada di Aceh, saya kira Iya. banyak nih keluarga-keluarga, saudara-saudara dan teman-teman di Aceh biar Syakir suruh ikutan tuh Iya. nabung di danamon syariah. Tapi benar ada di Aceh. Ada, benar. Oke, Waduh. nanti diajakin ya keluarga Iya. semua yang di Aceh ya. Kita ajakin pakai bahasa Aceh. Waduh, gimana? nih. Assalamualaikum, urung-urung Aceh B2 nabung di danamon syariah. Waduh, B2 mantap. tuh jangan lupa. Jadi, Jangan lupa. Jangan lupa nabung di danamon syariah. Tadi nggak ribet, disadari rumah. Masya Allah, saya kira senang banget dengan fasilitas-fasilitasnya tuh. Ternyata apa ya, sama gitu ya sama bank-bank konvensional lainnya. Bahkan kita harus lebih senang dengan bank-bank syariah kayak gini karena yang pertama dengan yang halal ya tadi bagi hasil. Benar. Udah gitu nanti juga kita disupport untuk ibadah-ibadahnya. Betul. Mungkin bank-bank konvensional lainnya belum tentu gitu ada itunya. Mungkin ya ada bunganya, kita nggak tahu riba dan lain-lainnya. Tapi ternyata fasilitasnya sama, terus juga banyak kemudahan. Masya Allah luar biasa. Nah, ini. Jadi produk syariah kita bisa ambil kesimpulan nih. Sama bagusnya, sama lengkapnya, sama modernnya dengan bank konvensional dan insya Allah lebih berkah. Insya Allah lebih berkah ya, luar biasa. Jadi sama bagusnya, sama lengkapnya, sama modernnya, yang pasti lebih berkah insya Allah. Nah, tadi kan juga sempat disebut salah satu produk yang juga ditawarkan oleh Danamon Syariah tentunya adalah tabungan untuk perencanaan haji. Betul ya Pak Yusuf ya? Nah kebetulan nih, saya tuh dengar katanya Syakir sudah pernah naik haji. Betul kan Syakir? Alhamdulillah. Jadi Iya. Pak Yusuf, Syakir itu dulu kan punya cita-cita umur 16 tahun. Ketika ditanya di sekolah gitu di pesantren, cita-cita kalian apa? Tahun depan saya pengen hajiin kedua orang tua saya. Serius, Masya Allah. Itu padahal waktu itu belum jadi itu. Maksudnya asal ngomong aja. Iya. Maksudnya Syakir bilang, kalau Syakir emang nggak bisa naikin haji kedua orang tua. Tapi Allah bisa gitu. Allah tuh maha bisa. Dan akhirnya apa? Syakir mulai nabung. Dan alhamdulillah akhirnya Allah Subhanahu wa taala izinkan di umur 17 tahun kemarin sebelum lockdown merasakan indahnya ibadah haji gitu. Walaupun emang fisik tuh capek banget, tapi Oke. hati kita tuh benar-benar wah ngerasain kebahagiaan yang nggak kita bisa dapetin di mana-mana. Dan pentingnya enaknya haji di usia muda tuh kita ibadah tuh enak gitu, semangat, udah Iya. gitu fisik kita masih fresh gitu. Benar. Dibanding orang kan anak muda mana ada sih yang mikirin haji kan. Haji tuh kayaknya buat orang tua aja. Iya, Padahal iya. kalau kita hajinya di saat muda itu jauh lebih maksimal dan jauh lebih optimal juga. Betul. Nah, anak muda banyak yang haji kan mahal gini-gini. Iya, iya. Padahal Pak Yusuf, maaf kalau Syakir mau nanya, berapa kira-kira daftar haji sekarang? 25 juta rupiah. Cuma 25 juta rupiah. Kok cuma akhir? Coba ya kita hitung, anak muda jajan Iya. bulanannya bisa 500.000. Benar. Atau mungkin ada yang mereka udah punya gaji 2 juta per bulan. Itu jangan semuanya dihabisin buat nonton bioskop, buat ini, buat hal-hal yang nggak bisa bikin kita bahagia nanti setelah kita mati gitu. Kan Benar. kita hidup bukan cuma di dunia tapi di akhirat juga. Nggak selamanya kita di atas tanah, nanti kita bakal di bawah tanah. Nah, jangan kita pakai semuanya buat hal-hal dunia tapi buat hal akhirat. Ya udah 1.500.000 kita pakai, 500-nya kita tabung. Kalau setiap bulannya anak muda nabung 500 buat haji, 500 kali 12 bulan 6 juta. 6 juta. Cuma butuh berapa tahun? Cuma butuh berarti kira-kira 4 tahunan. 4 sampai 5 tahunan. Betul. Benar nggak? Benar. Sebenarnya gampang. Cuman banyak anak muda yang kemudian mereka belum punya kemauan karena itu Iya. orang tuh bikinnya haji mahal. Padahal kalau kita mau nabung sedikit demi sedikit pasti kita akan sampai dan tidak ada pengorbanan yang lebih indah
selain kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pengorbanan untuk Allah tentunya yang paling indah. Ini buat semangat aja buat anak semangat muda. ya. Ini pas sekali nih Pak Yusuf ya. Karena kan tadi sudah dibahas bahwa memang kalau kita mempersiapkan haji dari muda, itu kita bisa ibadah lebih optimal. Iya. Karena kan fisik tuh bener-bener capek ya ketika naik haji ya. Benar banget. Benar. Nah, kemudian yang perlu disiapkan juga adalah tadi dana ya. Tadi sudah disinggung sedikit gimana kita nabung tiap bulan supaya bisa sampai ke angka yang ditetapkan. Nah, mungkin dari Pak Yusuf ada tipsnya. Bagaimana sih caranya mempersiapkan dana pendaftaran haji? Nah, ini benar sekali nih, Mbak Cynthia dan Mas Syakir. Jadi, haji itu memang perlu dipersiapkan dari muda. Tadi selain ada dua hal ya. Yang pertama masalah kondisi kesehatan kita harus benar-benar prima pada saat haji. Jadi kita harus benar-benar saat muda dan saat benar-benar kondisinya prima. Betul. Kalau untuk berhaji. Yang kedua adalah dana tadi yang ditanyakan sama Mbak Cynthia. Benar. Untuk pendaftaran haji ini membutuhkan dana sekitar 25 juta. Jadi setelah buka tabungan haji, setor senilai 25 juta, nanti akan mendapatkan nomor porsi. Itu adalah nomor antrian haji. Oke. Baru menunggu dan proses selanjutnya. Oke. Tapi bagaimana untuk yang belum mempunyai dana sebesar 25 juta? Nah, itu dia. Itu jadi kita mau nggak mau harus menabung. Jadi harus mulai merencanakan, mulai niat untuk menyisihkan sebagian dari rezeki kita untuk merencanakan ibadah haji. Betul. Nah, kita punya program untuk membantu nasabah kita yang ingin merencanakan haji. Nama produknya adalah tabungan rencana haji. Oke. Yang paling penting nih Mbak, haji itu masa tunggunya di Indonesia itu cukup panjang loh. Wah, berapa lama tuh Pak? Nah, rata-rata sekitar 21 tahun. Waduh, lama sekali. Oke, dan yang paling lama itu di Sulawesi Selatan, sekitar 40 tahunan. Wow, 40 tahunan baru bisa naik haji ya Pak setelah daftar? Betul, jadi harus buru-buru nih. Betul. Itulah kenapa kita harus mempersiapkan dana haji sejak dini, karena ternyata masa tunggunya lama sekali. Bayangkan kalau kita sudah berusia 30 atau 40 tahun, Betul. lalu kita harus menunggu 30-40 tahun lagi Betul gitu. sekali. Yang ada nanti kita sudah semakin lemah, fisik semakin turun, dan Nggak tidak optimal. maksimal. Betul, benar sekali. Nah, tadi kan kita sudah banyak sekali ya informasi-informasi penting yang didapatkan dari bincang-bincang hari ini. Mungkin dari Syakir ada yang mau ditanyakan kepada Pak Yusuf? Iya, dari tadi tuh Syakir penasaran. Gimana nih kalau Syakir misalnya mengajak teman-teman Syakir untuk daftar di Save IB atau Dana Moneter Syariah? Caranya mudah sekali. Ambil handphone, scan QR code atau link dari di bank, lalu isi data dan verifikasi video call. 10 menit tabungan sudah jadi, bisa transaksi menggunakan di bank. Semudah itu Syakir. Iya, makanya saya bilang ini tuh benar-benar mudah banget karena di depan HP nggak nyampe ya paling cuma berapa menit, 10 menitan. Iya. Benar. Kita video call, habis itu kita bisa transaksi. Dan oh iya, satu lagi boleh nggak? Boleh. Silakan. Kan tadi katanya ada di Aceh. Jadi banyak nih keluarga besar Syakir, saudara-saudara Syakir yang di Aceh. Itu kalau Syakir mau ngajak mereka daftar di Dana Moneter Syariah, cabangnya ada nggak di Aceh? Nah, ini pas kali ini. Jadi kita sedang mendukung inisiatif dari pemerintah Aceh, yaitu Konun, di mana perbankan harus berbasiskan syariah semua. Iya, soalnya Aceh kan Ya, itu betul, julukannya Serambi Mekah. Benar sekali. Oke, ada 4 cabang kita. Yang pertama Banda Aceh. Habis itu ada di Biren. Nah, Biren, kota Syakir. Oh iya? Alhamdulillah, Kota pas nih. kelahiran? Kota kelahiran Syakir Wow. dan keluarga semuanya di Biren. Di Biren. Wah, berarti Biren bisa nih. Iya, Langsung kalau di daftar Banda beneran ya? Aceh tempat nongkrong. Ada juga di Banda Aceh ya. Terus ada lagi Laksa ya namanya. Langsa. Langsa, Sorry, Langsa, Langsa. iya. Dan yang terakhir ada di Loksemawe. Jadi kita ada 4 tempat. Oke, jadi ada 4 tempat tentunya Ada 4 ya. tempat. Kemudian tentunya ada banyak dong program-program yang juga menarik yang ditawarkan ya untuk seluruh masyarakat yang ada di Aceh ya. Khusus untuk program di Aceh, kita punya beberapa program khusus. Program untuk pembukaan rekening. Jadi teman-teman Syakir, Mas Syakir yang ada di Aceh,
bisa diajak, dan ada program-program menarik khusus dari Danaman Syariah untuk program konversi ini. Satu, program untuk pembukaan rekening Danaman Syariah. Oke. Terus yang kedua adalah yang terkait haji, program Haji Muda Sekeluarga. Haji Muda Sekeluarga. Ya. Wow. Oke, dan program loyalty bagi nasabah-nasabah setia. Jadi tentunya untuk Danamon Syariah itu ternyata juga sudah siap melakukan konversi Qanun Aceh. Jadi tentunya untuk masyarakat Aceh semuanya insya Allah bisa difasilitasi seluruh kebutuhan perbankannya dan tentunya bisa beribadah dengan maksimal dengan adanya Danamon Syariah. Nah tentunya lengkap sekali ya informasi yang tadi kita sudah dapatkan, mulai dari produk tabungan digital, kemudian berbagai produk perbankan, baik untuk kebutuhan umum atau bahkan untuk melakukan ibadah bagi masyarakat muslim. Dan tentunya Danamon Syariah sangat-sangat mendukung generasi muda untuk mewujudkan niat haji sejak muda. Karena tentunya kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Masa tunggunya ada panjang, itulah waktunya Anda sekalian masyarakat muda untuk mulai menabung mempersiapkan haji. Dan tentunya di samping itu, Danamon Syariah juga memanfaatkan banyak sekali fasilitas perbankan. Jadi tentunya kalau dibandingkan dengan konvensional, sama bagusnya, sama lengkapnya, sama modernnya, namun insya Allah akan lebih berkah jika kita menabung di Danamon Syariah atau di tabungan syariah. Nah tentunya untuk teman-teman sekalian yang ingin langsung membuka rekening di Danamon Syariah, sangat-sangat mudah, hanya bisa menggunakan gadget Anda, lakukan dimanapun, kapanpun, dan tentunya seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi, hanya membutuhkan waktu beberapa menit tanpa harus keluar rumah. Jadi langsung pegang handphonenya, langsung isi data diri Anda, nanti akan diverifikasi, akan ada video call, dan tentunya dalam waktu singkat kartu ATM akan dikirimkan ke rumah Anda masing-masing. Jadi tentunya sangat-sangat mudah di era digitalisasi saat ini. Dan tentunya bagi teman-teman semua yang ada di Aceh dan sudah memiliki produk dari Bank Danamon, jika ingin mengkonversi menjadi produk syariah, Anda sekalian bisa menghubungi cabang Bank Danamon terdekat. Dan jangan lupa manfaatkan program-program menarik yang disediakan oleh Danamon Syariah yang mendukung Qanun Aceh. Tentunya luar biasa ya, semuanya difasilitasi dengan baik oleh Danamon Syariah. Terima kasih loh Danamon Syariah Pak Yusuf. Iya nih benar. Semoga bisa jadi salah satu jembatan anak-anak muda untuk mereka nabung buat masa depan. Mungkin kalau kita nabung dari sekarang, apalagi 30 tahun, bisa jadi yang haji bukan cuma kita tuh. Benar. Istri kita, anak kita, ayah ibu kita ya kan. Karena masa tunggunya tadi berapa puluh tahun tuh. Nah makanya dari sekarang, sisihin sedikit demi sedikit, insya Allah bisa sampai ke Baitullah. Gitu. Insya Allah sampai ke Baitullah. Kita doakan ya semakin banyak tentunya masyarakat muslim yang bisa melaksanakan ibadah, dan tentunya kita harapkan semoga Danamon Syariah sukses selalu dan terus bisa memfasilitasi nasabahnya untuk bisa bertransaksi di perbankan dan juga beribadah dengan lebih baik lagi. Luar biasa, itulah tadi tentunya sharing session bersama dengan Pak Yusuf dan juga Syakir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Yusuf dan juga Syakir, sehat selalu dimanapun berada, dan tentunya untuk seluruh masyarakat yang ada dimanapun berada, terus bersemangat untuk beribadah, dan tentunya insya Allah jika ada niat yang baik, pasti ada jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa.